Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel Uci Wahyu, channelnya Guru Belajar dan Berbagi. Baik, rekan pendidik dimanapun berada, seperti biasa, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan deep learning, yaitu sebuah strategi nantinya yang akan dipakai ya terkait dengan adanya perubahan nanti kurikulum nasional yang akan digunakan nantinya menggantikan atau mungkin menambah ya daripada kurikulum Merdeka itu sendiri. Nah, deep learning sendiri ini akhir-akhir ini jadi topik yang sangat luar biasa karena digembur-gemburkan bahwa akan menggantikan kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, seorang guru ya wajib mengetahui apa itu deep learning. Nah, di awal kita akan lihat latar belakang daripada sebetulnya apa itu deep learning ya. Kalau dalam bahasa Inggris, deep itu berarti dalam ya. Kemudian learning itu pembelajaran. Oleh karena itu bisa diartikan bahwa pembelajaran deep learning itu adalah sebuah pendekatan ya, pembelajaran di mana pembelajaran tersebut itu berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap materi, bukan sekedar menghafal informasi yang didapat ya. Oleh karena itu nantinya di dalam deep learning ini kita mengajak siswa untuk bisa menganalisis informasi secara kritis. Dan selanjutnya selain menganalisis, siswa juga kita ajak menghubungkan antara pengetahuan dengan kehidupan nyata. Mungkin bagi guru-guru ya, cara menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan nyata mungkin seringkali dilakukan, namun tidak semua guru melakukan. Dan ini sebetulnya sangat asyik sekali ya, karena kita menghubungkan apa yang kita pelajari itu dengan dunia nyata yang nyata-nyata dilakukan oleh siswa. Dan selanjutnya adalah siswa juga akan diajak mengembangkan solusi atau masalah nyata. Yang biasa itu yang lalu itu kita sebut dengan based problem learning ya, pembelajaran yang berbasis masalah ya. Jadi kita dimana dituntut di sini di deep learning juga ini nantinya kita akan mengembangkan solusi atas masalah atau permasalahan yang terjadi secara nyata. Dan yang terakhir, siswa juga nanti akan diajak membangun makna baru dari pengalaman belajar yang telah dipelajari. Nah, selanjutnya perlu diketahui bahwa konsep dasar deep learning ini sebetulnya diadopsi dari buku ya, salah satu buku Michael Fullan ya, jadi diadopsi. Namun dalam adopsi ini tentu versi Indonesianya itu ditambahkan ya. Jadi pembelajaran mendalam ini merupakan transformasi pembelajaran menuju pendidikan bermutu untuk semua. Ini yang akan dituju oleh tujuan pendidikan secara nasional. Baik, selanjutnya kita perlu ketahui bahwa konsep dasar deep learning itu sendiri ya. Kita perlu memahami deep learning. Ini tadi ya, jadi konsepnya itu ini versinya dari Michael Fullan dan versinya Indonesia. Dalam versinya Michael Fullan itu terdiri dari dua lapisan, yang pedagogic practice ya, learning partnership, learning environments, and leveraging digitals. Ini untuk dari deep learningnya Michael Fullan terdiri dari dua lapisan ya. Dan untuk versi Indonesia sendiri terdiri dari 4 lapisan. Lapisan yang pertama itu adalah ini yang warna biru ini adalah kerangka pembelajaran, di mana rangka pembelajaran itu di dalam kerangka pembelajaran ini terdapat praktik pedagogis. Nah, ini kan hampir sama ya Bapak Ibu dengan ini ya. Kemudian yang kedua itu lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran sama juga dengan ini ya Bapak Ibu, learning environments. Yang berikutnya ini pemanfaatan digital sama dengan leveraging digitals, dan learning partnership ini sama dengan kemitraan pembelajaran. Ya, terserah Bapak Ibu ya, mau dari mana saja ini, intinya ini untuk versi Indonesianya ini 4 lapisan. Lapisan yang pertama itu yang warna biru, di mana di sini itu terdapat kerangka pembelajaran, di mana kerangka pembelajaran tersebut itu terdiri dari
praktik pedagogik yang mana hampir mirip ini ya. Sama Bapak Ibu ya, pedagogical practice. Dan yang kedua lingkungan pembelajaran ini sama juga dengan learning environments. Dan yang selanjutnya kemitraan pembelajaran ini sama dengan learning partnership. Dan yang keempat, leveraging digital sama dengan pemanfaatan digital. Ini namanya adalah kerangka pembelajaran. Dan untuk lapisan yang kedua, ini merupakan ini yang warna kuning, ini disebut dengan pengalaman belajar ya. Pengalaman belajar di sini terdapat yang pertama ini memahami. Yang kedua ini adalah mengaplikasi, dan yang ketiga merefleksi. Nah, kita kalau mulas balik ya, ini kalau dibilang memahami ini hampir mirip-mirip dengan teori Bloom Bapak Ibu ya. Yang memahami itu level C1, C2 ya. Kemudian mengaplikasikan itu C3, C4 ya. Kemudian untuk merefleksikan itu adalah C4, 5. Lapisan yang kedua sama dengan pengalaman belajar ini sama dengan teori Bloom kalau menurut yang dipelajari ya Bapak Ibu. Selanjutnya yang ketiga lapisannya itu disebut dengan prinsip pembelajaran. Ini versi Indonesia ini yang merupakan hal baru Bapak Ibu ya. Prinsip pembelajaran itu yang tiga itu ya, yang penuh full itu ya Bapak Ibu ya, yang bermakna meaningful, berkesadaran, mindful, joyful itu menggembirakan. Nah, inilah adalah merupakan lapisan ketiga. Dan lapisan yang terakhir ya, dimensi profil lulusan ini Bapak Ibu ya. Jadi dimensi profil lulusan itu di sini terdiri dari 8 Bapak Ibu. Nah, ini itu sebetulnya hampir mirip-mirip dengan profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu ya. Cuman ada satu perbedaan atau nanti kita jelaskan. Nah, inilah konsep dasar dari deep learning. Baik, selanjutnya kerangka kerja pembelajaran yang mendalam kita sudah sama tadi ini Bapak Ibu ya, bahwa yang ini kerangka kerja itu terdiri dari 4 lapis tadi sudah dijelaskan, bahwa lingkungan, pedagogik, dan juga pemanfaatan digital dan kemitraan ini adalah merupakan kerangka pembelajaran. Dan yang selanjutnya pengalaman belajar itu adalah memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi, ini sama dengan teori Bloom. Dan yang ketiga prinsip pembelajaran itu terdiri dari meaningful, mindful, dan juga joyful. Dan yang terakhir dimensi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini sama dengan profil pelajar Pancasila ya. Kedua, kewarganegaraan. Ketiga, penalaran kritis. Keempat, kreativitas. Kelima, kolaborasi. Keenam, kemandirian. Ketujuh, kesehatan, dan kedelapan, komunikasi. Hampir sama Bapak Ibu ya. Yang membedakan adalah bagian ketujuh, yaitu kesehatan. Nah, ini Bapak Ibu ya, kita akan lihat bahwa perbedaan antara profil pelajar Pancasila dengan deep learning itu sendiri. Jadi pembelajaran yang mendalam itu bedanya di mana Bapak Ibu? Jadi kalau untuk pelajar profil itu ada 6 dimensi, di mana dimensi yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa. Ini sama Bapak Ibu ya, ini kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua itu berakhlak mulia. Nah, berakhlak mulia ini tadi sama ya Bapak Ibu, ini ya. Sama aja ya dengan ini, hampir mirip-mirip. Dan yang selanjutnya adalah mandiri. Nah, mandiri itu ini sama dengan kemandirian Bapak Ibu ya. Dan yang selanjutnya gotong royong, bergotong royong juga sama dengan kolaborasi, sama ya Bapak Ibu. Dan untuk kebinekaan global itu sama juga ya. Kebinekaan global itu di sini ya letaknya, kewarganegaraan. Kemudian bernalar kritis itu sama dengan kritis ya. Jadi sama Bapak Ibu ya, cuman ditambahi kesehatan. Karena kalau yang lalu itu terdiri dari 6 dimensi. Ini dimensi profil pelajar Pancasila. Sekarang ini ditambahi ada kesehatan. Nah, jadi pada dasarnya guru harus paham ya, jangan sampai ada yang masih bingung dengan deep learning. Intinya mudah sekali memahami bahwa sedikit tidak jauh beda ya, cuman ada sedikit saja penambahan. Deep learning itu dimana berorientasi pada 3 bagian, yaitu meaningful, mindful, meaningful, dan joyful. Bermakna, kemudian berkesadaran, dan menggembirakan.
Ini adalah merupakan core-nya atau inti dari deep learning. Bapak Ibu, saya kira untuk pemaparan terkait dengan deep learning cukup sekian. Ini sangat mudah dipahami, jadi setidaknya paling tidak sebagai seorang guru harus mengetahui bagaimana kerangka kerja pembelajaran yang mendalam atau deep learning itu sendiri. Dan bisa membedakan dengan profil pelajar Pancasila yang ada pada kurikulum Merdeka. Jadi cukup sekian penjelasan saya terkait dengan deep learning. Semoga bermanfaat. Kita sharing bersama, bukan berarti menggurui. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.